Kami Swastiastu, Bu Yuni, lagi sibuk ya? Swastiastu, Tik. Enggak, sudah habis jam mengajar tadi. Oh ya, dapat WA kemarin ya. Katanya mau ngobrol hari ini. Iya nih Bu, kemarin saya WA itu. Ada yang mau saya bicarakan dengan Bu Yuni. Iya, akhirnya silakan. Ada apa ini? Ada apa? Ya, sebenarnya saya malu Bu mau bicara. Saya Oh, bingung nih, ya saya bingung. ah, Bingung sekali rasanya saya mengajar materi geografi pada siswa Bu. oh, susah dalam mengajar materi geografi, begitu ya, Bu Siti. Iya, iya. Ya, jadi kita ingin di obrolan kita hari ini, ah, apa nih yang mau Ibu dapatkan nih dari obrolan kita? Yang saya ingin anak-anak peserta didik saya di kelas ini bisa memahami Bu pembelajaran geografi secara aktif dan pembelajaran geografi ini bisa lebih menyenangkan bagi siswa. Itu yang saya harapkan Bu, karena kemarin itu saya sempat bingung apa yang harus saya laksanakan ya. Saya ingin pembelajaran geografi ini lebih menarik dan secara lebih aktif ya pembelajarannya di kelas, seperti itu Bu. Ya, eee, jadi Bu Siti punya kebingungan ini, gimana, eee, mengajarkan anak-anak materi geografi agar anak-anak bisa aktif dan pembelajaran menjadi menyenangkan, seperti itu ya Bu Siti ya? Ya, Jadi, masalahnya di mana ini kebingungannya itu di, materinya bagaimana materi geografi? Sulit dipahami sama anak-anak? Kemudian keaktifan anak-anak itu bagaimana? Bisa Ibu ceritakan dengan, lebih detail mungkin Bu Siti gimana? ya. Jadi kebanyakan nih Bu, jam pelajaran saya ini ditaruh di jam terakhir Bu, di jam-jam siang, di Mhm, jam-jam akan pulang. Kemudian saya juga melihat banyak materi di pembelajaran geografi ini yang membutuhkan lebih banyak hafalan Bu ya. heeh. Iya, jadi ada banyak teori berkaitan dengan keruangan, kemudian berkaitan dengan lingkungan dan juga hubungan dengan masyarakat. Ini pastinya akan membuat peserta didik ini enggan untuk menghafal banyak materi seperti itu. Jadi daya ingat siswa ini harus cukup baik dalam mengikuti pembelajaran geografi. Jadi itu yang membuat saya bingung Bu untuk menciptakan pembelajaran geografi yang secara aktif itu. Ya, sudah hafal, banyak hafalan, lagi ditaruh di jam terakhir ya Bu Siti ya. Ya, Kemudian ada lagi kira-kira, kenapa itu bisa, susah untuk meningkatkan keaktifan anak-anak? Selain itu ada sih Bu, siswa juga tidak mau aktif itu karena saat saya menjelaskan materi pun siswa itu tidak fokus mereka mendengarkan dalam pembelajaran. Ya, Selain mereka tidak mau menghafal materi pembelajaran geografi, kemudian juga mereka tuh uh, kurang mau dan tidak fokus mendengarkan, sehingga anak-anak ini merasa cepat bosan Bu, apalagi ditaruh di jam terakhir. Cepat sekali mereka bosan untuk mengikuti pembelajaran saya. Kemudian pada saat saya mengajar pun anak-anak ini malah lebih fokusnya itu mereka ke gadget Bu. iya. Jadi ada beberapa peserta didik yang memang mereka ada yang bawa handphone dan itu pada saat saya mengajar menjelaskan mereka malah fokusnya ya scroll HP mereka masing-masing, entah apa yang mereka lihat ya Bu ya, saya juga Mhm. kurang tahu, yang pasti mereka kurang fokus saat saya menjelaskan. Ya, karena penggunaan HP juga ya, Bu, ya, karena diizinkan bawa HP, betul sekali itu bisa mengurangi fokus anak-anak. Nah, sebenarnya yang Ibu Siti ingin kondisi ideal dalam pembelajaran di kelas walaupun, jam terakhir, walaupun siswa bawa HP, Ibu ingin idealnya pembelajarannya seperti apa, Bu? Yang saya inginkan walaupun mereka membawa HP, mereka tuh tetap fokus mengikuti pembelajaran saya, Bu. Kemudian mereka ada ketertarikan untuk mengikuti pembelajaran saya, walaupun itu di jam terakhir. Karena sebenarnya bukan jam terakhir ya, bukan yang menjadi faktor utama sepertinya, Bu. Mhm. Mereka malas untuk belajar seperti itu. Jadi saya sih berharap anak-anak itu mereka walaupun di jam terakhir itu tetap fokus, tidak apa namanya tidak eh,
walaupun saya menjelaskan, mereka memperhatikan saya, tidak lain-lain seperti itu. Ya, terus selama ini kalau tidak bisa ada di kondisi itu, tidak bisa fokus anak-anak, kira-kira masalahnya di mana ya Bu Siti? Hambatannya apa ini untuk meningkatkan keaktifan dan daya fokus anak-anak dalam belajar geografi? Kalau menurut saya hambatannya itu mereka tuh lebih fokusnya itu ke handphone ya Bu ya, ke gadget, karena saya perhatikan ini hampir semua peserta didik ini membawa handphone di kelas, karena peraturan di sekolah juga memberikan izin mereka bawa HP. Jadi fokus mereka ke HP itu hambatan selama ini pembelajaran saya Bu. Ya, kalau misalnya HP kan memang sekarang sesuai dengan perkembangan zaman anak ya Bu Siti ya. Kalau misalnya kondisi ideal kita kasih skala di angka 1 sampai 10 tentang aktivitas anak dalam penggunaan HP untuk pembelajaran, kira-kira berapa Ibu memberi nilai atau level penggunaan gadget untuk pembelajaran di anak-anak kita ini? Saya yakin ada di level 7 Bu ya, 7 atau 8 mereka menggunakan HP di sekolah dalam pembelajaran di kelas itu. 7 sampai 8-nya ini yang apa? Menggunakan HP untuk pembelajaran apa HP untuk bukan untuk pembelajaran di situ? Ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, karena mereka itu lebih fokusnya itu ke hal lain, jadi saya lihat mereka itu lebih ke pembelajaran Bu, yang pemanfaatan HP-nya. Ya, jadi Bu Siti inginnya anak-anak kan HP itu lebih digunakan untuk pembelajaran ya. Seperti tadi Bu Siti katakan untuk pembelajaran ada di level 7 ya Bu Siti. 7 di level untuk pembelajaran ini HP-nya. Nah, kira-kira bagaimana cara atau kekuatan apa yang Bu Siti miliki agar anak-anak itu bisa menggunakan HP-nya atau gadgetnya itu dengan bijak, jadi bisa digunakan dalam untuk belajar, bukan menonton atau untuk melihat hal-hal yang lain seperti itu Bu Siti. Kira-kira apa kekuatan Bu Siti yang akan bisa Ibu lakukan untuk bisa mencapai level 7 tadi itu gimana? Kalau saya sempat mengikuti pelatihan, beberapa kali mengikuti pelatihan terkait dengan pembelajaran berbasis TIK. Nah, itu bisa jadi saya manfaatkan Bu ya untuk membuat sebuah rancangan untuk melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan TIK tersebut, salah satunya pemanfaatan HP. Jadi kemudian selain saya pernah mengikuti itu, saya juga lumayan mampu ya dari segi pembelajaran yang memanfaatkan TIK. Ya, apa ada lagi Bu Siti? Kira-kira apa potensi atau kekuatan yang Bu miliki agar mengaktifkan anak-anak dalam pembelajaran geografi seperti itu? Apa ada hal lain? Ya, jadi saya bisa mungkin ke depannya itu saya arahkan anak-anak itu untuk mencari materi pembelajaran dengan mencarinya di internet, menggunakan HP mereka. Kemudian saya juga akan menciptakan pembelajaran yang menarik seperti menyiapkan video, kemudian saya akan membuatkan game kepada anak-anak berkaitan dengan pembelajaran geografi. Kemudian saya juga bisa memanfaatkan berbagai macam seperti YouTube dan lain-lain itu sebagai media untuk pembelajaran itu lebih menyenangkan bagi peserta didik. Ya, bagus sekali Bu Siti ya. Jadi apa yang kita miliki itu kita gunakan, kita manfaatkan untuk memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid agar murid itu lebih aktif dalam pembelajaran dan juga HP atau teknologi itu bisa dimanfaatkan dengan baik ya Bu dalam pembelajaran. Nah, dari sekian kekuatan itu apa rencana jangka pendek, rencana prioritas
yang akan Ibu pilih dari beberapa kegiatan atau beberapa kekuatan yang Ibu miliki itu yang menjadi prioritas yang mana, Bu Siti? Untuk dalam jangka waktu terdekat ini sepertinya saya akan menyiapkan video pembelajaran nih. Itu yang bisa saya kerjakan dalam waktu terdekat ini. Jadi video pembelajaran tersebut akan saya integrasikan di dalam proses rancangan pembelajaran saya untuk kedepannya bisa saya share ke peserta didik supaya mereka antusias ikut mengikuti pembelajaran dengan memanfaatkan gadget mereka masing-masing. Ya, jadi prioritasnya adalah pemanfaatan video pembelajaran. Nah, dari rencana itu, kira-kira apa ukuran keberhasilan yang Ibu gunakan sebagai patokan bahwa rencana aksi yang Ibu lakukan itu berhasil meningkatkan aktivitas pembelajaran anak-anak di materi geografi? Yang menjadi tolak ukur saya, jadi anak-anak ini dalam pembelajaran ini mampu mereka memahami dengan baik ya materi pembelajaran geografi. Kemudian yang menjadi tolak ukur saya lagi, selain hal tersebut, mereka bisa aktif lagi selama proses pembelajaran dan merasa senang karena saya melihat anak-anak ini suka sekali menonton video dan lain-lain. Jadi kalau ukur keberhasilan saya itu mereka kembali aktif mengikuti pembelajaran saya melalui video pembelajaran yang saya siapkan. Ya, ya anak-anak sekarang memang zamannya seperti itu, Bu Siti ya. Nah, bagaimana Ibu bisa memastikan ini, Bu? Bisa memastikan bahwa rencana yang telah Ibu lakukan itu bisa berjalan dengan baik. Saya bisa pastikan pembelajaran ini berjalan dengan baik. Saya akan mencoba untuk melakukan atau melaksanakan pembelajaran yang inovatif ya, yang dapat membangkitkan keaktifan siswa. Kemudian yang menyenangkan juga untuk siswa sehingga siswa ini mampu memahami dengan mudah. Jadi ada beberapa, saya pernah terpikirkan untuk melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat saya. Ya, pembelajaran inovatif yang menyenangkan. Ya, Ibu begitu Bu Siti ya, akan melaksanakan pembelajaran inovatif yang menyenangkan. Nah, apa komitmen Ibu ini atas pelaksanaan dari rencana pembelajaran yang aktif dan menyenangkan itu? Komitmen Ibu terhadap pelaksanaan rencana aksi itu? Seperti yang saya sampaikan tadi, saya berkomitmen penuh ya dalam melaksanakan pembelajaran inovatif dan yang menyenangkan bagi peserta didik. Jadi saya akan mencoba sebisa mungkin saya akan memastikan bahwa pelaksanaan tersebut bisa dilaksanakan dengan baik. Ya, kemudian Bu Siti juga tadi bilang akan berkolaborasi ya? Iya, benar. Ya. Dengan siapa? Siapa aja pihak yang Ibu akan ajak untuk berkolaborasi atau membantu Ibu dalam melaksanakan komitmen ini, Bu Siti? Nah, jadi kebetulan di sekolah itu kan ada beberapa guru geografi, Ibu. Jadi saya akan mencoba mengajak mereka berkolaborasi ya, teman-teman MGMP geografi di sekolah. Saya akan ajak Ibu Desi, kemudian saya juga ajak Pak Micane dalam menyiapkan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan bagi peserta didik. Tidak lupa juga saya pasti akan mengajak peserta didik untuk lebih saya ajak kolaborasi dalam pembelajaran. Saya pasti membutuhkan mereka untuk memastikan bahwa pembelajaran saya ini bisa berhasil. Baik, mantap sekali Bu Siti, itu pembelajarannya inovatif dan menyenangkan dan berkolaborasi terutama dengan rekan-rekan guru geografi dan juga dengan peserta didik, seperti itu ya Bu Siti. Nah, jadi kira-kira apa nih yang Ibu dapatkan dari obrolan kita hari ini? Ya, jadi saya sangat lega Bu ya. Awalnya saya merasa bingung nih, saya harus melaksanakan apa dalam pembelajaran saya supaya lebih menarik dalam pembelajaran di kelas oleh peserta didik. Jadi setelah saya berbicara dengan Ibu Uni, akhirnya permasalahan tersebut itu terjawab. Jadi bersyukur sekali ya sudah memberikan motivasi kepada saya nih untuk bisa melaksanakan pembelajaran yang baik. Ya,
Saya yakin Bu Siti punya potensi, kemampuan untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan Ibu. Saya tidak sabar ini ingin menunggu cerita selanjutnya dari Bu Siti tentang pelaksanaan dari kegiatan ini yang akan dilakukan secepatnya Bu Siti ya. Ya, pasti Bu. Ini saya akan laksanakan minggu depan. Saya sudah hari ini saya mulai siapkan ini RPP-nya, kemudian saya mulai siapkan videonya. Minggu depan saya akan sampaikan ke Ibu hasilnya bagaimana. Jadi jangan bosan ya Bu, saya hubungi terus. Saya ini sebelumnya mohon maaf ini sering saya hubungi. Nah, Ibu justru bersemangat ini menunggu minggu depan. Ya, selamat bertugas Bu Siti, selamat menjalankan rencana aksi-aksinya. Saya tunggu cerita menariknya minggu depan. Ya, terima kasih banyak Ibu Yuni. Terima kasih, sama-sama Bu Siti.